Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan yang baik. Seperti biasa, live webinar, live Zoom lagi sama saya, mudah-mudahan nggak bosen. Mungkin di sini saya lebih kayak ke praktek ya. Kita live analisa sekaligus kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari di kelas. Sekaligus kita udah pelajari, ada Pak Hendra, Pak Debbie, Bu Listar Osok ya, Pak Robert, dan ada Pak Rusli. Selamat malam semuanya. Kita singkat aja untuk malam ini. Yang penting kita akan bikin mapping mas. Dan kalau teman-teman ada yang masih punya posisi hold yang memang agak bingung juga, saya sarankan untuk didiskusikan. Misalkan ada posisi di BPSD, di BPCP atau yang lainnya, kita diskusikan di sini. Apalagi kalau teman-teman nggak ada plan seperti apa ke depannya, mau diapakan ke depannya untuk posisinya. Kita diskusikan. Cuman yang utama mungkin di sini karena saya tidak tahu dominan teman-teman tuh bukan posisinya di XAUUSD ya, di gold, maka saya di sini bahasnya juga dia akan lebih fokus di gold. Sambil menunggu mungkin ada posisi teman-teman lain, data yang lain, karena jangan dilupakan juga ya, gold memang bagus gitu, tapi bukan berarti nggak ada peluang juga di pair-pair yang lain. Di pair yang lain bagus juga gitu. Jadi tetap aja kita juga kalau memang suka dan kalau memang bisa cuan istilahnya, why not gitu kan, kenapa enggak gitu kita ambil. Toh sampai dengan saat ini pun bukan berarti saya tidak open posisi di pair mata uang juga gitu, karena posisinya masih bagus. Nah langsung aja kalau untuk gold, dia sekarang masih menuju di 1829.59. Kalau teman-teman ada yang punya posisi sell, saya sangat menyarankan untuk stop loss jangan di bawah level R1 ini ya. Ini acuannya pivot untuk SNR-nya. Untuk yang punya posisi sell, kalau nggak averaging ya, kalau bukan sistem averaging, pasangnya stop loss wajib minimal banget di sini. Ini saya kasih warna merah untuk penanda stop loss. Nah, wajib untuk sell-nya itu di sini, di garis merah ini. SL-nya di sini. Kalau posisinya sell, ini terdekatnya, dan ini masih sangat riskan ya untuk kesentuh juga. Kenapa? Karena range SAU itu untuk hari ini belum kemana-mana, masih kecil banget untuk range-nya itu. Jadi potensinya untuk naik masih sangat bisa. Nah, tadi juga saya sempat share di private saya, belajar offline ya, langsung bertemu. Kita analisa bareng. Di sini ada dua plan, ada dua roadmap untuk XAUUSD ini. Yang pertama saya lihat dulu time frame kecil. Kalau kita lihat di time frame kecilnya dia, kurang lebih kita ngambilnya dari low to high ini. Ini belum ada koreksi dan memang ternyata high-nya bukan di sini terbentuknya. Mungkin di R1 di sini atau mungkin di level yang lain. Yang pasti bukan di sini high-nya. Jadi kalau yang tadi kita udah tarik Pico, berarti bukan, ini nggak valid. Kita tariknya sampai benar-benar di high-nya dia gitu. Dan ini belum valid untuk kita tarik high-nya. Lalu kalau dia terus naik mau sampai mana? Nah, itu pertanyaan yang paling krusial banget ya. Kalau kita lihat di time frame-nya di H4, sebetulnya kalau di H4 ini trennya naik ya. Ini tren H1 yang kecil-kecil ini saya pakainya indikator zigzag. Tapi kalau kita lihat tren besarnya itu seperti ini. Ini baru satu gelombangnya ya, baru satu. Ini baru terbentuk sebetulnya kalau di time frame H4. Jadi hati-hati, trennya itu udah naik gitu. Trennya udah naik, nggak salah ambil posisi sell silakan, cuman pastikan kalau untuk ambil posisi sell itu berdasarkan rule-nya atau teknik tradingnya yang sesuai gitu, karena untuk sell masih sangat riskan. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan SNR aja, yaitu harusnya atau minimal kuat sampai ke R2 1831. Ini sebenarnya minggu kemarin udah pernah kita bahas ya di NFP. Kalau naik dia sampai kurang lebih kisaran 1831 gitu.
kalau sistemnya averaging dan sudah punya posisi sell, kita bisa pasang sell limit lagi di kurang lebih 1831 di sini. Cuman kalau averaging sekali lagi nggak pernah saya bosan untuk mengingatkan, lotnya tolong gunakan lot yang memang sesuai dengan kapasitas akun kalau sistemnya averaging. Kalau misalnya sistemnya pasang stop loss nggak apa-apa, it's okay, pakai satu lot pun nggak masalah. Sebetulnya itu nggak salah, pakai menggunakan satu lot itu juga nggak salah. Asalkan kita tahu di awal, oke, saya mau sell di sini misalkan DXAU 1827, saya mau pakai satu lot, itu nggak salah. Tetapi sebelum sell, stop lossnya mau tempatkan di mana dulu? Oke, stop lossnya saya tempatkan di 1832 misalkan. Oh, kalau ketarik atau kalau kena stop loss saya bisa kena 5 poin. Kita harus wajib hitung-hitungan dulu di awal, baru entry. Itu tujuannya kita lebih tenang untuk entry-nya, dan kita juga akan lebih terarah, lebih terplanning untuk setiap aksi kita di market. Tapi kalau yang punya sell, sama, saya juga masih sell. Saya pakainya sistemnya averaging, bukan langsung pasang stop loss, karena di kondisi market XAUUSD ini, kalau kita pasang stop loss rata-rata memang kena duluan. Saya itu kalau menggunakan stop loss biasanya kalau saya menggunakan lot 1 atau lebih besar daripada itu. Selama saya menggunakan 0,5, 0,3 biasanya saya lebih memilih untuk averaging. Tujuannya kalau misalkan balance-nya nahan, ya nanti kita bisa ada saatnya untuk panen gitu kan. Dan di situ sebetulnya tujuan kita punya balance segede mungkin itu biar kita lebih leluasa untuk entry-nya. Plan-nya juga kita bisa banyak yang dilakukan ketika kita punya balance yang memang kuat gitu. Bukan balance besar itu untuk hajar lot enggak juga gitu. Itu sama aja dengan balance standar, misalkan balance 10.000 tapi lotnya besar gitu, 1 lot, 2 lot, sama aja seperti itu, enggak seperti itu. Terus roadmap seperti ini saya sarankan banget teman-teman semua wajib punya, walaupun kita tahu di kelas kita itu kan ada yang namanya signal, di kelas kita itu ada yang namanya analisa, kita tinggal ngikutin, tapi tetap kita wajib juga punya plan sendiri. Jadi kita juga bisa cocokkan ketika kita ragu, jangan lihat ada rekan saya profit di grup, misalkan dia bisa profit segini, dia bisa profit segini, lupakan itu, jangan lihat itu. Yang kita fokuskan adalah posisi kita, balance kita berapa, plan kita mau seperti apa. Karena apa? Setiap orang pasti ketahanan akunnya beda-beda, nggak sama semua. Biarkan yang ada yang profit 1.000, 2.000 ya, kita nggak tahu balance-nya berapa gitu. Yang pasti kita fokus di balance kita tetap dijaga, jangan disamakan dengan orang lain, tapi samakan dengan plan yang kita punya. Oh, saya punya balance sekian, berarti lot yang aman itu adalah sekian. Terus kalau saya sistemnya averaging, saya harus menggunakan lot berapa. Itu jangan disamakan, tapi ditentukannya disesuaikan dengan kapasitas balance kita, kapasitas saldo atau akun kita berapa, ketahanannya gitu. Itu akan sangat membantu, saya yakin. Karena di kita kan sebenarnya bukan sekedar signal ya, tapi memang kita juga memberikan yang namanya edukasi, tujuannya seperti itu. Kedepannya itu diharapkan teman-teman semua nanti itu yang jadi acuan utamanya itu adalah hasil analisa sendiri, bukan signal lagi. Jadi ketika signal keluar pun teman-teman udah tahu plannya mau seperti apa gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini, nanti kebanyakan ceramahnya. Tapi kenapa saya bilang seperti itu, karena saya yakin banget hal semacam itu bakal membantu banget teman-teman, apalagi yang masih awam atau masih baru terjun di dunia forex. Itu akan sangat membantu. Nggak masalah saya dibilang bawel, selalu dibicarakannya itu ini lagi, tapi saya yakin banget itu bakal ngebantu banget teman-teman ketika apalagi dalam kondisi yang sedang floating atau misalnya sedang banyak posisi, itu akan sangat membantu banget. Kalau kita lihat di time frame H4-nya, wave-nya memang belum berakhir sebetulnya. Gelombang yang ini belum membentuk high. Kalau misalnya dia naik terus, kemungkinan kemana? Kalau dia naiknya terus sampai sini, 1831 artinya range-nya sudah terpenuhi. Yang artinya apa? Kalau range-nya sudah terpenuhi, ini wajib terjun sebetulnya. Dan kalau menurut saya ini udah tinggal nunggu waktunya terjun aja. Kurang lebih forecast-nya akan seperti ini. Itulah kenapa signal DXY kalau nggak salah ya, hari ini juga tadi kalau nggak salah signal dikeluarin itu sistemnya averaging, karena memang masih ada potensi untuk harga nyampe ke 1831 atau high yang ini, high di bulan September lalu ya. Jadi dia kalau misalkan di sini secara
trennya juga udah jadi, terus di sini juga nanti membentuk double top. Ini kan kayak yang waktu itu, dan kalau misalnya dia di sini ini double top. Kalau double top kayak gini, teman-teman juga pasti tahu peluangnya seperti apa, terjunnya bakal kayak gimana. Double top itu walaupun polanya yang paling simpel atau double bottom ya, pola W atau pola M, walaupun polanya simpel tapi sekalinya muncul di market ya ngeri juga sih peluangnya. Sering kok muncul. Nah ini salah satu contohnya. Lumayan ya. Ini double bottom yang enak banget, yang valid banget. Dan yang dijadiin acuan tuh dari mulai ini kaki pertamanya dia. Jadi kalau untuk take profit ya minimal sama lah sini juga gitu. Ini malah lewat gitu. Tapi kita nggak abaikan aja ini. Yang kita jadikan acuan tuh ini. Kalau take profit pengen ideal banget berdasarkan pola W atau double bottom ini. Nah kalau misalnya ini kan nanti bisa atau berpotensi juga untuk membentuk sama kayak gini kan. Ini dianggapnya jadi satu gini. Kalau acuannya double, yang mana sempat saya analisa kan 1 bulan lalu lebih, mungkin 1 bulan lebih yang lalu lah, emas itu dia belum ditekan semurah mungkin karena arahnya sebenarnya udah ke sana. Arahnya itu emas itu mau ditekan semurah mungkin harganya. Kalau nggak ekstrim ya mungkin dia cuma ngejar waktu flash ini aja, low ini ya. Ekstrimnya saya pernah mention dulu di 1526. Mappingnya juga saya masih ada. Ekstrimnya di situ. Kalau saya lihat harga emas sudah di 1526 itu buy banget lah istilahnya buat saya. Saya udah prepare banget kalau misalnya harga bisa mampu turun sampai ke level tersebut. Saya udah prepare buy di situ, udah pasang mau pasang nanti juga pending order juga. Cuman untuk yang bisa bikin harga emas turun sampai drop banget sampai seperti itu, salah satunya yang dibutuhkan dorongan yang kuat, yaitu salah satunya adalah newsnya apa. Kalau NFT doang itu nggak bisa sekencang itu gitu. Newsnya itu kalau yang saya lihat di sini yang bakal jadi trigger atau pemicunya itu adalah tapering. Tapering itu sebenarnya udah dilakukan, tapi ternyata dengan lebih hati-hati. Ternyata The Fed itu untuk tapering kali ini lebih slow gitu, dibanding dengan 2013 yang lalu gitu. Itu kan langsung aja dan terus berturut-turut dari 1900 sampai turun ke 1100-an kalau misalnya. Kan ngeri juga. Kalau ini nggak akan se-ekstrim itu. Kalaupun dia tertekan turun harga emas ke bawah, ya paling cuma nyampe 1526. Itu ambil buy. Kalau mau lebih safety lagi pasang stop loss. Kalau valid kena stop loss, it's okay, nggak masalah. Tapi sekalinya itu valid, targetnya bukan 10-20 poin lagi, tapi di 2400 targetnya itu. Paling lama 2 tahun lagi harga emas itu minimal nyampe lah ke 2400. Bahkan ada beberapa analis dunia yang mengatakan bahwa bisa nyampe ke 3000-an. Ngeri ya. Cuman kalau kita sekalinya bisa manfaatin momen itu, kalau teman-teman pernah loss, teman-teman pernah rugi di forex, harusnya itu ganti banget. Itu bukan semi lagi sih, udah masuk ke swing trade ya, udah masuknya long term position. Ya, kayak ngikutin orang-orang Eropa di sana, open posisi bulan April, close-nya bulan September. Ya, tapi sekalinya take profit juga ya uangnya lumayan lah, ada sekarung mah gitu. Itu cara trading yang memang enak banget sih sebetulnya. Cuman kebanyakan ini kita kan dominan itu intraday ya, harian. Dan saran saya jangan dicampur-campur. Kalau kita mau long term, siapkan satu akun yang memang untuk long term. Tapi kalau kita mau intraday ya udah, berarti mau turun ke 1526, mau naik ke 2400, itu kan ada wave-nya, ada gelombang yang turunnya. Buy side-nya masih tetap selalu ada, itu bisa dimanfaatkan juga. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Semoga bisa menambah, karena bukan menambah sih, karena seingat saya ini udah pernah di-share, nggak berubah analisanya dari bulan apa, saya juga lupa. Dulu 1 bulan atau 2 bulan yang lalu pernah saya share mappingnya hampir sama, kurang lebih seperti itu. Tapi
kalau taperingnya tetap seperti ini, harga emas menurut saya nggak akan terlalu drop ekstrim ya, apalagi sampai ke 1526. Kalaupun dia nyampe ke 1526, boleh di note teman-teman, kemungkinan itu di bulan Februari dia bisa turun atau drop sampai ke 1526. Kalau misalnya nggak ada badai, ya paling cuma naik turun sini-sini aja. Buy sell itu nggak ada yang salah dan tidak betul juga dia nggak usah khawatir, yang penting lotnya ada. Lainnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita lihat web besarnya, terus kalau kita lihat skala kecilnya, ya kurang lebih seperti ini. Ini saya kasih polos aja biar gampang ya. Di sini kalau putih. Kalau lihat skala kecilnya, ini di time frame H4 udah overbook banget, jadi udah waktunya dia turun. Kalau yang punya sell, pastiin aja ketahanan akunnya kuat atau cukup, nggak usah takut, lotnya tetap dijaga. Ya udah sih, selebihnya let's market decide, karena nggak mungkin harga itu selamanya naik atau selamanya turun. Pasti ada saat-saatnya, ada saatnya naik, ada saatnya turun. Seperti itu ya teman-teman, terutama yang baru masuk. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita singkat aja untuk webinar atau untuk live Zoom malam ini, karena plannya cuma ini aja sih. Saya di Saul aja masih hold sell poinnya, itu yang paling penting. Dan kalaupun dia masih kuat naik, ini udah dekat banget ke resisten, dan resisten ini udah diuji selama berkali-kali. Pertama dia terbentuk resisten tuh di sini. Pertama kali dia membentuk resisten, di sini diuji, di sini diuji lagi, di sini diuji lagi, dan ya sekarang memang masih ada sedikit lagi space. Belum nyampe ke resistennya gitu. Jadi masih ada potensi untuk harga bisa naik sampai sini. Nggak tahu di mana ya. Saya juga nyari tadi kan. Itu teman-teman, kalau misalkan harga masih kuat atau masih bisa naik 1835. Kalau saya kan lihatnya close price-nya ya. Kalau saya lihatnya close price-nya jadi 1831 gitu. Tapi boleh-boleh aja mau teman-teman lihat close price-nya seperti ini atau mau lihat benar-benar ujung shadow-nya, sama aja. Ada banyak alasan yang bikin saya hold posisi sell di XAUUSD. Alasan pertama, harga udah dekat banget ke resisten, dan resistennya juga udah diuji. Terus juga stokastiknya ini udah mentok banget di atas. Jarang banget saya lihat stokastik yang memang nggak turun-turun, nanti ketika ini udah di atas terus stoknya nggak turun-turun, jarang lihat kayak gitu. Bahkan kemarin kita juga ada backtest ya, hampir nggak nemuin kayak gitu. Terus ini kalau misalkan berdasarkan SNR aja ya, belum pakai apa-apa banget. Nah kalau kita mau lebih presisi lagi forecast-nya, kita bisa pakai Fibonacci extension ya, Fibonacci extension. Udah bisa tempatkan sini, saya di sini, karena tadi kita udah mapping bahwa ini satu wave ya dianggapnya. Kalau berdasarkan Fibonacci ekstensi atau perpanjangannya, kurang lebih dia bisa ke sini. Tapi kalau sini sih menurut saya nggak akan terlalu ini ya, nggak akan tercapai sekarang. Target pertama kan udah di 100 sini. Target akhir, bukan target akhir, sorry ya. Nah kalau ini mah jarak sebulan aja bisa kejar lah, 1900. Kemarin juga sempat saya mention kan waktu live trading NFT, levelnya tuh untuk XAUUSD ada di 1830. Kalau ya 1831 lah ya, tadi kita mapping ya sini. Kalau ini di break, level kuncinya ini di break, maka XAUUSD ini bisa nyampe ke sini. Ini kalau menurut saya gampang banget buat di breaknya untuk level 1849. Kalau 1830 di break, tujuannya dia adalah 1900-an lah, 1905. Tapi nggak usah khawatir gitu, apalagi yang punya sell, karena ya ini belum ada koreksi juga. Koreksi itu baru ada koreksi, baru bisa dibilang dia sudah koreksi trennya kalau
turunnya itu minimal udah 38% dari panjang wave-nya dia. Itu udah koreksi. Contohnya ini mah pas banget malah di 618 ini emang golden ratio. Ini golden ratio banget kan, pas banget. Ini uniknya Fibonacci terus pantulannya itu pas, selalu rata-rata selalu. Nah ini udah koreksi, tapi kalau misalkan dia turunnya misalkan baru sampai sini, misalkan sampai sini atau sampai 23 lah, itu belum ideal. Dia harus turun dulu minimal sampai 38, itu baru udah koreksi kalau baru turun sampai sini. Apalagi sekarang gitu. Sekarang kalau kita lihat belum ada penurunan malah sama sekali. Kalau kita lihat ini masih lempeng satu garis lurus seperti ini, masih satu wave namanya. Artinya apa? Artinya untuk potensi untuk turunnya masih sangat-sangat besar. Itu alasan saya kenapa saya masih hold sell juga. Saya ada sell betul kalau salah. Ada beberapa posisi sell saya. Salah satunya kalau nggak salah daerah sini di channel yang panjang ini. Nah, alasan saya udah hedging lagi di sini. Terus satu lagi saya sell limit di 1831 di sini Pak. Jadi total nanti kalau di opening itu bakal ada 3 posisi sell, itu pun kalau dia masih kuat naik ke 1830 atau 1831. Ini udah trennya seperti itu, simple. Itu teman-teman silakan kalau ada yang bertanya langsung aja di kolom komentar atau mau langsung menggunakan mic-nya atau ngobrol secara langsung juga silakan, tinggal dibuka aja untuk mic-nya. Nggak saya kunci ya, jadi tinggal dibuka aja mic-nya, nanti bisa langsung bertanya. Terus apa lagi ya? Ya udah asal biasa. Ada yang punya posisi dekat lain nggak kalau masalah? Ada signal buy euro ya kalau masalah. Sama GBP USD sell kalau masalah. Oh Pak Hendra ya, Pak Hendra tadi itu ambil sell ya GBP USD. Ini masih valid, masih bisa di hold juga. Ada 2 alasan ya kalau di GBP USD. Ini lebih mudah untuk dibaca tren. Ini jelas trennya tren turun ya. Dan naik ini masih dalam fase koreksi. Ini saya tarik Fibo dari atas ke bawah kurang lebih seperti ini. Jadi karena ini trennya tren turun, saya tariknya dari atas, stretch ke bawah, ke low-nya dia. Kita lihat ada beberapa level Fibo, atau saya clearkan dulu deh. Saya dulu stopnya. Oke. Ini kan trennya turun nih. Jelas ya. Gampang banget kalau baca dari sini, dari sini dia ke sini, terus dari sini dia ke sini. Artinya apa? Artinya naiknya ini dia masih dalam fase koreksi aja, bukan benar-benar dalam kondisi tren gitu. Kita udah identifikasi, saya nggak akan pakai garis biar lebih polos aja. Berarti tarik dari high to low. Ini udah masuk di golden ratio sebetulnya. Golden ratio-nya itu 50 sampai ke 61.8. Ini udah zona seller sebetulnya kalau berdasarkan Fibonacci retracement gitu. Ini juga udah mulai ada pola pembalikan, jadi ini masih valid banget. Kita punya sell di golden ratio-nya Fibonacci dan trennya masih dalam kondisi tren turun, belum ada indikasi untuk perubahan tren naik. Plus kita lihat di sini ada SBR, ini kan support ya dulunya, dijebol sama candle yang panjangnya ini. Candle panjang ini akhirnya dia mentok lagi di sini, artinya sangat mungkin ini bisa jadi namanya itu SBR atau support become resistant. Biasanya yang namanya SBR atau RBS itu tingkat ketahanannya kuat. Kalau ini dia sekarang jadi resisten, biasanya resisten ini kuat ya, susah untuk dijebol gitu. Ya ini valid sih gitu. Kalau mau sell idealnya sih sebenarnya di sini, di area yang dijebol di break ini. Itu area atau level yang enak banget untuk sell sebetulnya. Kalau sell di sini langsung kita dapat kunci. Kalau udah sell tadi gimana? Ya apa-apa, mau sistemnya hedging
boleh. Mau sistemnya pasang stop loss bisa tempatkan sini berarti, atau di sini kalau mau dihemat di atas 276.4. Simpel banget sih. Saya itu untuk mapping atau analisa jarang berdasarkan teknik-teknik yang terlalu rumit gitu ya, kecuali kalau lagi gabut aja gitu, nyari-nyari pola harmonic trading kayak butterfly pattern gitu kan, fade pattern atau dark play gitu. Cuman kalau untuk trading yang benar-benar trading saya sehari-hari, justru yang paling simpel yang saya cari. Tujuannya apa? Tujuannya minimal saya punya plan-nya aja. Nah, teman-teman pun sama, saya harapkan seperti itu. Walaupun selalu ada signal di kelas, tetap roadmap-nya teman-teman atau plan-nya, mapping-nya teman-teman harus punya sendiri, dan itu adalah hasil analisa teman-teman sendiri. Karena keputusan terbaik itu adalah keputusan yang dilakukan oleh kita sendiri. Ada pun signal yang kalau cocok ambil, kalau misalnya berbeda dengan analisa teman-teman jangan diambil. Gitu. Kenapa? Karena signal itu hanya sebagai penunjang aja sebetulnya. Yang diutamakan itu, yang kita harapkan itu adalah teman-teman kedepannya bisa jadi trader mandiri, bukan akan selalu tergantung sama signal, rugi gitu. Di luar sana untuk belajar teknik itu bayarnya sampai puluhan juta, ada yang sampai hampir 100 juta untuk belajar. Di sini kita kasih gratis, kalau teman-teman nggak dapat ilmu itu rugi banget, sayang banget. Banyak banget di sini mentor atau trainer yang setiap hari di-share ilmunya, termasuk saya juga gitu. Apa mau di grup, mau di Japri pun selalu saya respon gitu. Selama itu berhubungan dengan materi forex gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Tujuannya kedepannya saya harapkan banget teman-teman semua itu bisa punya atau bisa jadi trader mandiri, bisa punya plan sendiri, analisa sendiri. Itu bakal lebih bagus banget ke depan. Mau ada signal ya, yang namanya udah paham, udah bisa analisa mapping sendiri, itu enak banget. Seperti itu teman-teman. Dan untuk satu lagi ya, nggak bosen ya saya mengingatkan lot dan manajemen lah overall ya keseluruhannya, termasuk dalam penggunaan lot gitu, dalam penggunaan atau dalam melakukan averaging itu harus sangat-sangat dijaga, terutama kalau teman-teman masuknya di gold atau di XAUUSD gitu. Kenapa? Ya karena range-nya pun kita tahu besar banget gitu. Kalau kita asal-asalan untuk menggunakan lot, averaging-nya kita nggak terukur gitu kan, baru naik 2 poin 3 poin kita udah langsung averaging lagi, dikhawatirkan nanti akunnya berat gitu, kegerus tahanannya. Jangan. Saya pribadi gini, saya lebih baik open posisi itu sesantai mungkin dan seterencana mungkin gitu kan. Karena ketika kita melakukan trading dengan cara seperti itu, jauh banget hasilnya nanti. Boleh teman-teman cek, atau boleh teman-teman buktiin, salah satunya dengan menggunakan akun demo. Saya sampai sekarang hampir nggak pernah dengar akun demo ada yang exit. Kenapa coba? Karena memang nggak ada beban gitu, tenang banget open posisinya di akun demo itu. Nah, tapi kenapa ketika di akun real baru floating 100-200 dolar kita udah cut loss? Pertama, kemungkinannya adalah kita nggak punya plan yang jelas, kita nggak punya roadmap sendiri. Yang kita lakukan hanya ikut dari mapping atau hasil analisa yang di-share di grup atau dari analisa orang lain. Ketika ke floating, itu pasti panik, wajar. Tapi ketika kita punya plan seperti ini, udahlah, kita tinggal berjalan, lotnya dijaga, nggak usah muluk-muluk. Kalau saya pribadi ya, saya lebih baik 1% per hari, 1% tercapai, udah. Kecuali kalau 1% itu belum tercapai sampai sore, sampai malam, mungkin saya masih berusaha untuk open posisi lagi, untuk entry lagi. Tapi kalau saya biasanya kalau bisa pagi, saya open posisi, pagi udah dapat 1%, udah gitu. Walaupun di grup misalkan masih rame, masih banyak yang open posisi, tapi kalau target saya 1% per hari tidak tercapai, saya udah. Dan kalaupun yang ada, paling saya lebih fokuskan untuk ke belajarnya, ambil liatin yang lagi floating gitu, itu enjoy banget gitu tradingnya seperti itu. Saya harapkan juga teman-teman punya psikologis yang sama, yang lebih tenang, apalagi udah pernah ngerasain yang kena stop loss, pernah ngerasain tarik jauh, floating gede, loss gede.
itu harus membentuk mental sama psikologis itu jadi jauh lebih dewasa dan lebih tenang seperti itu. Ya, saya tidak menggurui, cuman ini yang saya lakukan atau yang saya alami setiap harinya gitu. Dan awal trading sampai saat ini itulah yang saya alami atau rasakan gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman minimal 1 tahun itu maksimal 1 tahun itu harusnya udah bisa bikin plan sendiri, itu udah enak banget. Jadi di grup pun tinggal kita cocok itu, ya cocok dengan plan saya ke depannya, mau ada grup mau tidak ada grup pun gitu kan, jalan, bahkan kita bakal banyak dicari orang gitu. Dalam artian positif ya, banyak dibutuhkan orang gitu. Seperti itu teman-teman, mappingnya simpel banget. Terus kalau itu sih bukan bukan menggurui, hanya berbagi pengalaman saya di dunia forex itu kurang lebih seperti itu. Dan selama saya trading di dunia trading forex seperti ini, banyak banget yang pernah saya alami, termasuk mengalami loss juga, mengalami takut, trauma gitu. Itu hal yang satu aja, tapi itu yang membentuk saya sampai dengan sekarang seperti ini gitu. Seperti itu teman-teman, itu aja ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Ya, semoga bisa bermanfaat dan membantu nantinya teman-teman. Ya semoga memang kondisinya tidak ada banyak voting, kondisi akunnya masih aman-aman aja. Dan analisa atau mapping yang kita lakukan barusan itu adalah bisa membantu atau melengkapi analisanya teman-teman. Kesimpulannya, potensi untuk turun di XAUSD masih ada. Saya baru entry sell lagi, sell saya udah ada 2 posisi. Target saya terdekatnya itu kalau mau cari aman sini, kalau idealis boleh sini. Yang lebih saya sarankan untuk take profit minimal sini. Jadi kalau nggak ada sell yang lebih rendah lagi, tapi kalau misalnya ada sell yang lebih rendah lagi, itu buat ngejarnya bagusnya averaging gitu. Kalau misalnya ada sell sini atau di sini, averaging dari sini, dari sekarang gitu. Biar bisa kejar yang takutnya dia mantul di sini. Ini kalau kita lihat close price ada area supply demand ya, takutnya dia mantul di sini. Jadi kalau posnya lebih rendah daripada 1800-an, ya riskan lah, takut nggak kejar ya. Area supply demand plus ini juga jadi SPR-nya dia lah 18.08. Itu aja ya teman-teman, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi nggak usah sungkan ketika ada posisi atau mau konsultasi atau mau bertanya tentang materi trading pun di grup juga silakan, mau di japri pun siapapun itu insya Allah selalu saya balas, selalu saya respon. Itu mungkin teman-teman, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Salam sukses, semoga sehat selalu untuk keluarganya, dan sampai jumpa lagi next week.